sapa dulu nih ya ke speaker kita yang luar biasa, yaitu ada Mbak Daina Hasanti nih. Halo, halo Mas Revi, halo teman-teman semuanya, selamat malam. Oke. Sorry nih, aku lagi rada-rada sumeng, jadi kalau suaranya agak bindeng bukan berarti nggak semangat, tapi emang lagi bindeng aja. Wah, semoga kita doakan ya Mbak Daina cepat sembuh juga ya. It's okay, thank Amin. you. Oke, tapi tetap semangat tadi kayaknya Mbak Daina ya. Semangat, harus dong. Ya, ini Mbak Daina terkenal dengan semangatnya ya teman-teman ya. Jadi Masa? mungkin kita harus contoh nih, jangan sampai kita kalah semangat dengan pembicaranya sendiri gitu ya. Oke. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai nih buat belajarnya atau sering-seringan Mbak Daina, Yap. silakan ya. Oke, Thank you. thank you Mas Revi. Oke, aku izin share screen ya, teman-teman. Alright. Oke, jadi selamat malam teman-teman semua. Senang banget bisa ketemu sama teman-teman semua di sini yang sama-sama punya passion atau kebutuhan lah untuk belajar untuk diskusi soal competitive or competitor analysis. Basically, competitive sama competitor analysis mirip-mirip lah. Cuman ya beda-beda di terminologi aja. Dan hari ini kita akan mainly ngomongin soal gimana cara conduct competitive analysis yang nantinya akan bantu produk atau misalnya company di mana kita bekerja atau yang kita miliki gitu untuk bisa mencuri lah quote unquote opportunity untuk kasih service atau produk yang terbaik buat user kita gitu. Nah, perkenalan sedikit dulu. Jadi nama aku Dena Hasanti Ibrahim. Cuman biasanya aku dipanggil Santi, tapi kalau manggil Dena juga nggak apa-apa. Jadi currently aku kerja di Glints as a product marketing manager. Lalu sebelumnya aku pernah di Gojek dan di Moka juga. Gitu. Oke, without further ado, kita mulai aja langsung materinya. Jadi sebelum kita mulai, aku mau menjelaskan dulu nih kira-kira apa aja sih yang bakal kita bahas di hari ini terkait dengan conducting competitive analysis. Yang pertama akan ada soal ya introduction lah, itu competitive analysis itu sebenarnya apa sih gitu ya. Terus gimana kita identify si kompetitor kita itu siapa-siapa aja. And then kita juga akan diskusi soal how to build competitive analysis framework. And then ada satu use case juga yang dimana use case ini atau misalnya case study ini dia menggunakan other competitors value propositions sebagai salah satu part of their marketing strategy. Dan finally kita akan ada pembahasan soal how to step by step lah to develop winning strategy among our competitors. Gitu. Oke, mari kita mulai. Nah, ini introduction aja. Jadi competitive analysis atau competitor analysis itu apa gitu ya. Basically ini sebenarnya sebuah proses di mana kita mengevaluasi competitors companies, products and marketing strategy. Basically sih gitu ya secara definisi lah gitu. Seperti ya obviously lah ya, seperti yang kita expect. And then pertanyaannya selanjutnya oke, kita tahu nih competitive analysis apa gitu ya. Basically kita mau evaluasi our competitors product, kalau bisa marketing strateginya juga gitu kan. Cuman kenapa sih kita harus punya competitive analysis gitu? Apa sih pentingnya ya? Yang pertama pasti itu untuk develop or validate our unique value propositions, karena kalau misalnya kita tahu nih kompetitor kita punya feature atau value proposition seperti apa, dari situ kita bisa lihat apa yang akan bikin kita stand out atau unique among our competitors kan. Jadi kita punya gambaran gitu. Terus yang kedua, kita juga bisa prioritize our product development di sini. Jadi di sini kalau misalnya ada PM atau APM tadi kayak Mas Ben APM ya. Kita dari sini dengan kita tahu si kompetitor itu ada apa aja, kita jadi bisa prioritize nih product development yang mau kita duluin untuk kita jalanin dengan fokus ke aspek dari si apa yang paling competitors products apa atau features apa yang paling customers mereka value the most gitu. Terus which is our customers juga kan, karena pasti beririsan gitu ya. And then kita juga mau improve our product bisa dari capitalizing our on competitors weakness atau customers complaint gitu. Jadi
dengan melakukan conduct competitor analysis ini, kita juga bisa ngelihat nih kira-kira apa sih yang bisa kita improve dari produk kita dengan quote unquote ngelihat kekurangannya si kompetitor kita gitu kan. Jadi siapa tahu ada leverage yang bisa kita pull, ada lever yang bisa kita leverage on, yang bisa kita pull, yang akhirnya bisa kita capitalize lah dari kekurangan quote unquote dari si competitors kita itu. Lalu kita bisa juga dapat benchmarks untuk gimana cara kita measure our growth gitu ya. Terus against the competitors, lalu ada juga kita bisa uncover market segments yang belum di fully search sama competitors kita. Jadi ini again opportunity lagi. Dan terakhir kita bisa create new product kategori juga dengan identify gaps between apa yang kompetitor kita offer dan apa yang customer sih butuhkan. Jadi basically sebenarnya importance-nya adalah kalau bisa aku sum up dari sini itu sebenarnya ngeliat opportunity untuk kita ngembangin produk kita sendiri gitu ya dari si kompetitor analisis atau apa yang dipunyain sama kompetitor kita. Oke. Nah, terus yang selanjutnya sebenarnya competitors tuh siapa aja sih competitors kita gitu ya. Nah, ini aku ada framework lah. Jadi di sini ada diagram kalau misalnya bisa dilihat untuk yang nomor 1 ini itu adalah yang our direct competitors gitu. Jadi dia itu punya same user sama kita dan punya same solution gitu. Terus kalau untuk yang nomor 2 di sini itu dia punya same solution tapi different user sama kita. Nah, kalau untuk yang nomor 3, mereka punya same user tapi different solutions gitu ya. Jadi untuk yang nomor 1 basically ini yang benar-benar kayak head to head sama kita. Yang nomor 2 kita punya different users tapi solusinya sama, dan yang nomor 3 kita punya same user tapi solusinya yang beda gitu. Nah, terus maksudnya apa sih gitu ya? Jadi aku kasih example aja. Misalnya kita ngelihat kita pakai contoh Netflix untuk masukin ke framework ini gitu. Jadi dari kompetitor Netflix tuh siapa sih? Kalau di sini mungkin Prime Video karena sama-sama jual subscription, target audiensnya juga sama gitu ya, dari segi umur, dari segi financial status gitu. Dari segi geografi juga sama gitu ya. Terus itu yang udah head to head nih sama Netflix. Tapi ada juga yang competitors yang punya different solution, which is di sini belum tapi usernya sama. Di sini adalah si Bloomberg Podcast. Jadi secara user tuh mereka sama tapi solusinya beda gitu. Kalau Netflix kan kasih tayangan film atau misalnya series gitu ya. Kalau Bloomberg Podcast tuh lebih ke ya podcast gitu. Solusinya gitu ya. Terus yang terakhir di sini ada Disney Channel juga sebagai salah satu indirect competitors-nya karena sebenarnya punya solusi yang sama tapi target audiensnya beda. Jadi kalau misalnya si Netflix yang di target audiensnya mungkin cakupannya lebih luas gitu range-nya secara umur, tapi kalau Disney Plus ini kan lebih ke remaja sampai anak-anak gitu. Tapi sebenarnya solusinya sama-sama menjual platform, menjual tayangan film atau series yang high HD lah, high quality, high definition quality gitu. Oke. Lalu nah ini sebenarnya kayak semacam template aja. Jadi Hai. Jadi ini semacam template di mana kita bisa identify siapa-siapa aja sih competitors kita yang berperan direct competitors kita gitu ya, punya same solution sama same users. Lalu siapa aja competitors yang punya same users tapi different solutions, dan siapa aja competitors yang punya same solutions tapi different users gitu. Kalau misalnya again kasusnya Netflix berarti dari competitorsnya bisa Amazon Prime, terus Hulu, terus yang punya different solution tapi same users bisa Bloomberg Podcast. Terus untuk yang different users tapi same solutions bisa Disney Plus gitu. Terus ya dari kompetitor juga bisa HBO Max. Kayak gitu sih. Jadi kayak biar kita bisa dapat gambaran kira-kira siapa yang direct competitors kita, siapa yang indirect based on the users yang kita targetkan dan use solutions-nya gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita ngomongin soal framework ini. Jadi, again, sebenarnya competitive analysis research atau misalnya ya
competitive analysis lah basically itu sebenarnya kalau aku bilang sebuah analisa dan research yang cukup kompleks. Jadi banyak banget yang bisa kita include di sana. Sebenarnya tergantung sama kebutuhan company kita juga atau misalnya bisnis kita mau ngelihatnya mana nih yang bisa dijadikan opportunity gitu ya. Cuman basically ini nih yang generalnya gitu. Jadi yang pertama apa aja sih yang perlu kita include di framework kita ketika kita conduct competitive analysis. Yang pertama kita lihat competitors bisnis sama company metrics-nya itu kira-kira apa. Lalu competitors produknya, feature-nya, value propositions-nya dan lain-lain itu seperti apa. Terus competitors customers obviously. And then yang terakhir karena aku basicnya orang marketing, jadi aku mesti ngomongin marketing strategi juga gitu di sini. Gitu. Oke. Nah, kita akan bahas satu-satu tadi dari keempat hal tadi. Yang pertama kita mau ngelihat competitors bisnis dan company metrics gitu. Apa aja yang bisa kita kulik di part ini adalah mungkin company overview, kita bisa lihat misalnya kapan dia berdirinya, terus jadi kita bisa tahu nih si company ini sudah berapa lama main di market kita gitu ya. Terus apakah masih baru juga atau misalnya sudah matangkah karena sudah lebih lama atau seperti apa. Terus bisa juga ngeliat ke fundingnya. Sebenarnya ini mah tinggal Google ya kalau googling soal informasi ini semoga ada gitu ya, kemungkinan besar ada sih gitu. Jadi kalau misalnya kayak funding kita bisa tahu nih misalnya si kompetitor sini di series berapa fundingnya, series A, B, C, D dan seterusnya gitu, apa sudah IPO atau seperti apa. Terus number of employees juga bisa kita lihat di sini karena number of employees ini akan penting karena kita akan bisa punya estimasi untuk yang nomor 4 ini yaitu revenue and customers. Jadi kita bisa punya estimasi kira-kira competitors revenue itu berapa. Dari mana caranya? Ini tips saja. Sebenarnya ini estimasi kasar karena kayaknya nggak ada company yang akan ceritain soal revenue mereka gimana kan. Jadi ini adalah semacam estimasi kasar yang bisa kita jadikan hipotesis lah atau misalnya benchmark gitu ya. Nah, rumusnya itu gimana? Jadi kalau aku biasanya ke conduct competitive analysis pakai rumus ini nih untuk kira-kira tahu, nggak tahu fully lah, cuma saya kira-kira dapat gambaran lah gitu ya. Revenue competitors itu kita secara estimasi gimana? Yaitu rumusnya adalah number of employee times amount of funding gitu. Jadi dari situ kita bisa ngebandingin kan dengan revenue-nya kita gitu. Apakah kita pegang market atau pie berapa distribusi atau pie yang kita bisa cakup dalam market kita dari bisnis kita tuh sebesar apa gitu kan bisa dilihat dari si competitor revenue estimation juga kita bandingin sama punya kita gitu. Oke. Terus yang kedua untuk competitors product di sini hal-hal yang perlu kita gali gitu ya dari competitors kita tuh pertama core bisnisnya si competitors products itu apa. Jadi misalnya ngambil contoh Spotify gitu. Spotify itu money maker-nya itu sebenarnya kan untuk walaupun dia punya yang free, tapi kan dia punya subscription type sama dia juga ada ads-nya gitu kan. Nah, kita di situ identify nih kira-kira yang jadi core-nya itu yang mana, sehingga kita bisa tahu mana opportunity apa yang bisa kita grab atau kita catch dari competitors punya core business gitu ya. Jadi misalnya kalau kayak Spotify mungkin money maker utamanya mereka justru malah di ads gitu. Karena abis itu mungkin di subscription type baru di produk yang free gitu. Jadi yang kayak gitu-gitulah bisa kita lihat juga. Terus value propositions-nya apa, and perks-nya gitu ya, benefits-nya kira-kira apa yang mereka jual, apa yang mereka selalu highlight ketika mereka jualan si produk ini gitu. Juga harus kita gali di part of competitors product. Terus pricing, nah ini penting banget. Ini sebenarnya 4P lah, 4P marketing lah gitu ya. Ada place, product, pricing, terus sama promotion gitu. Jadi kita harus tahu juga selain si pricing ini ada mereka tuh jualnya di mana gitu, jualan si produk ini di mana. Siapa tahu kita bisa compete di platform tersebut sama mereka, jadi kita bisa lihat juga. Terus teknologi kan, misalnya bikin aplikasi, teknologi yang mereka pakai itu apa gitu, misalnya bahasa pemrograman yang mereka tuh pakai apa, MongoDB kah atau misalnya JavaScript lah, itu bisa kita lihat juga dan bisa kita masukin juga ke competitors product analysis kita. Lanjut, nah ini competitors customers, nah ini penting nih menurut aku untuk kita bisa tahu kira-kira
our competitors tuh customers itu siapa aja dan sentimen mereka terhadap si produk kompetitor ini gimana gitu. Jadi obviously kita akan sulit lah misalnya untuk dapetin secara valid gitu ya profile dari mereka punya customer tuh apa aja. Cuman ini tips aja sih gitu. Jadi kalau aku sih biasanya ngelihat dari share of voice, bisa dilihat dari social medianya. Jadi kita bisa lihat volume of mentions dari competitors kita yang mereka dapetin di social media atau misalnya di web platform apapun. Misalnya kayak kita jual, misalnya anggaplah produk kita adalah hotel gitu ya. Kita bisa lihat tuh di reviewnya di booking.com tuh gimana gitu kan. Misalnya di platform-platform review yang lain kayak seperti apa. Atau misalnya jualannya aplikasi, kita bisa lihat kan di Google di Play Store reviewnya seperti apa, atau misalnya di Apple Store tuh reviewnya seperti apa gitu. Nah terus kita bisa lihat juga sentimennya. Jadi kita bisa lihat misalnya kayak jual aplikasi, kita bisa lihat kan sebenarnya rating dari app-nya itu berapa gitu ya. Terus lalu kita bisa lihat orang tuh mostly sentimennya tuh positif atau negatif nih towards this product. Misalnya pun positif, apa sih yang biasanya keyword-keyword yang mereka sampaikan gitu ya dari reviewnya itu. Misalnya kayak, oh ini ternyata produknya aplikasi ini murah, misalnya ternyata dari pricing gitu yang menjadi positif sentimennya, subscription-nya murah atau gimana, atau misalnya negatifnya, oh ini lemot, berarti itu lebih ke arah mereka punya back end gitu ya. Jadi yang kayak gitu-gitulah bisa kita lihat juga, untuk kita lihat nih celahnya dan bisa kita tangkap opportunity dari situ. Terus secara geografi juga bisa kita lihat, jadi biasa si kompetitor kita tuh mainnya di mana aja gitu, apakah di Indonesia aja atau misalnya di Southeast Asia atau di mana gitu ya. Lalu terakhir social media platform yang mereka pakai untuk jualan produk ini, bukan jual, ya untuk entah branding atau engage sama customers mereka tuh di mana. Ini penting karena itu bisa jadi gambaran buat kita juga nih, apalagi kalau kita punya produk baru, kira-kira kita jadi tahu nih, karena kan produk barunya itu berarti kan usersnya, customersnya sama nih sama kita ya. Jadi kita tahu nih si users kita nih, potential users kita itu sebenarnya hangout-nya di mana sih gitu. Karena itu jadi kasih gambaran kenapa si kompetitor ini bikin social media platform misalnya di Instagram atau misalnya malah mainnya di Facebook atau main di Twitter gitu. Karena memang mungkin target audience kita yang sama dengan kompetitor emang hangout-nya di situ gitu. Jadi kita nggak perlu ngulik banget dari awal, udah kita bisa nge-refer juga nih dari si kompetitor punya social media platform gitu. Oke, moving on ya. Nah, terus competitors marketing strateginya tuh gimana? Jadi kita bisa lihat kayak SEO mereka performance-nya gimana. Sebenarnya bisa pakai SEO Power Suite nih kalau mau yang gratisan gitu untuk kita lihat analisanya seperti apa performance mereka. Terus again social media campaign sama community-nya tuh gimana. Kita bisa di social media-nya mereka misalnya punya campaign-campaign apa, apakah misalnya kayak commerce gitu ya, Tokopedia punya campaign 11-11, 12-12 gitu-gitu kan. Nah, itu kita bisa lihat juga dan bisa kita jadikan sebagai opportunity untuk produk kita juga gitu. Terus customers acquisition-nya seperti apa? Apakah mereka melakukan referral strategy atau misalnya yang tadi seasonal promo gitu ya. Jadi kita bisa menganalisa dari situ juga. Terus unique strengths-nya itu seperti apa? Misalnya ternyata si company ini secara unik CEO-nya gitu atau siapapun petinggi-petinggi di sana ternyata seorang influencer. Nah, itu kan berarti kan dia akan lebih mudah untuk menjual produk dia dan akan lebih gampang lah untuk dapetin branding sama awareness gitu ya. Jadi kayak gitu-gitu. Contohnya misalnya ini lucu ya, ini kayaknya agak-agak ini sih. Cuma misalnya kayak Tesla gitu. Tesla ini kan CEO-nya Elon Musk kan. Nah, ini dia punya unique strength nih dengan si Elon Musk yang sudah punya profile figure yang cukup besar lah gitu ya di kancah per sosial media dan per duniaan ini gitu. Jadi itu kita bisa lihat juga nih, ini salah satu unique strength dari misalnya kalau kita mau compete sama Tesla. Wah gila, produknya keren banget dah compete sama Tesla. Misalnya kayak gitu. Terus sales strateginya gimana? Itu juga bisa kita lihat apakah dia punya sales team, apakah dia mainly cuman jualannya itu berdasarkan saya nggak ada sales teamnya lah gitu. Jadi kayak emang udah orang cuma misalnya kita jualan aplikasi, udah download aplikasi and that's it gitu ya. Itu bisa lihat juga. Nah, ini gimana caranya kita bisa ngulik, karena biasanya kan company juga nggak share ya, ini saya strategi gue gitu kan.
Nah, jadi salah satu caranya kita lakuin mystery shopping. Kita bisa pura-pura nih jadi jadi calon customer dari si kompetitor ini untuk kita bisa tahu proses mereka dalam meng-acquire new customer tuh seperti apa gitu, atau sales strateginya tuh seperti apa. Apakah mereka emang mainly pakai marketing ads, atau misalnya mereka mainly malah justru pakai sales team yang seperti itu. Jadi kita bisa coba juga quote unquote melakukan mystery shopping untuk bisa tahu strategi mereka tuh seperti apa. Terus kita bisa lihat juga advertising-nya gitu. Bisa pakai similar web atau juga buat for free. Jadi kita bisa lihat kayak performance ads-nya mereka, enggak performance ads-nya lah, lebih ke mereka tuh masang ads tuh di mana-mana aja, kita bisa lihat juga gitu. Terus apakah mereka pakai influencer, atau misalnya mereka pakai KOL partner atau community partner gitu dalam strategi mereka untuk menjual si produk tersebut gitu. Oke, nah ini ini kecil banget, semoga kelihatan ya. Nah, tapi ini ceritanya kalau aku biasanya kalau bikin competitive analysis aku pakai spreadsheet aja sih gitu ya, biar enak juga view-nya. Jadi ya udah kurang lebih template-nya sih gini. Jadi tadi dari poin-poin yang tadi aku jelasin, ini based on my own experience juga gitu. Jadi aku masukin aja kira-kira company overview-nya seperti apa, funding-nya seperti apa, revenue-nya seperti apa gitu. Terus ini tinggal masukin deh komputer 1, komputer 2 dan seterusnya gitu sih. Jadi biar lebih enak view-nya juga. Nah, terus mungkin terserah teman-teman mau dibikin jadi dalam satu tab atau mau pindah tab juga terserah. Misalnya kalau secara format mah bebas, mau pakai dokumen Word document juga bebas, mau pakai PPT deck juga bebas gitu. Cuman aku biasanya lebih nyaman pakai spreadsheet untuk aku gather raw datanya, baru nanti untuk summary-nya mungkin kita pindahin ke deck gitu ya, biar lebih presentable juga gitu. Kalau misalnya untuk komunikasi ke stakeholders lain gitu within our company gitu. Terus and then selanjutnya nah ini soal use case nih. Jadi use case dari brand yang menggunakan competitors value proposition untuk menjadi marketing strateginya. Jadi aku ambil contoh Adidas sama Nike gitu. Jadi ceritanya Adidas ini sudah establish terlebih dahulu gitu untuk 3 value proposition ini gitu. Jadi dari innovation, customization, brand sama status. Dan di dalam waktu, dan sebenarnya si Nike itu juga punya 3 value proposition yang sama ini gitu ya. Karena emang basically ya mereka head to head banget lah. Dan ini emang 3 hal yang emang dicari sama target audiensnya mereka kan. Nah, cuman untuk winning the competition, Nike akhirnya coba masukin satu value proposition which is accessibility di situ, di mana dia menawarkan si produk misalnya sepatunya gitu ya lebih accessible untuk semua ukuran gitu. Jadi dia mau ngasih tahu kalau gue tuh jualan dari sepatu yang paling kecil size-nya yang paling gede, lu kalau mau cari barang untuk size yang bahkan biasanya nggak diproduce gitu ya sama sportwear yang lain, gue punya gitu. Nah itu itu cerita si Nike tuh kayak gitu. Jadi dia masukin sisi accessibility itu karena setelah mereka conduct the competitive analysis mereka towards si Adidas, ternyata emang Adidas maksudnya kayak ada beberapa komen dari customers yang emang kayak I wish you could have this size or that size gitu ya. Nah, itu akhirnya dijadikan sebagai salah satu opportunity lah buat Nike untuk winning the competition gitu. Gitu deh. Kalau untuk use case-nya. Nah, then this is the most difficult part. Tadi kita udah belajar udah share soal framework kayak gimana gitu ya. Terus apa aja sih yang harus kita masukin di competitive analysis kita, use case seperti apa. Nah, sekarang this is the time for us to kind of like develop our winning strategy gitu, pakai competitive analysis kita. Yang pertama step by step-nya gitu. Yang pertama definitely we should conduct the competitive research. Kalau misalnya ditanya, Kak, kira-kira berapa lama sih kita ideally bikin competitive research? Based on my sebenarnya kayak nggak ada kayak pas apa ya timeline yang menjadi tolak ukur gitu ya, benchmark. Cuman based on my own experience ini bisa 1 quarter sendiri sih ngerjainnya gitu, karena apalagi kalau kita mau bikin Entoro gitu ya, bikin Entoro itu kita butuh competitive analysis-nya. Misalnya kita harus bayar third party juga untuk melakukan
qualitative research atau quantitative research atau apapun yang kita butuhin di competitive analysis kita gitu. Jadi kayak prosesnya tergantung kompleksitinya lah sebenarnya. Kalau misalnya emang kita butuh yang thorough banget, mungkin kita perlu bayar market research atau hire market research analyst gitu atau bahkan bayar agency untuk bantu kita juga. But kayak biasanya sih aku 1 quarter lah itu biasanya kita in house gitu kerjain tim produk, tim marketing sama tim research gitu bareng-bareng kerjain gitu. Terus yang kedua ini feel free to do mystery shopping karena menurut aku ini salah satu insights yang biasanya tuh wah nggak nyangka ya ternyata bisa kayak begini gitu. Dari si competitor analysis tuh biasanya kalau kita bener-bener turun langsung menjadi customer dari kompetitor kita, do the mystery shopping, kita benar-benar bisa ngelihat bagaimana mereka nge-treat their customer, sales strateginya seperti apa. Kita juga bisa ngerasain sendiri kan produk mereka itu seperti apa. Jadi kita bisa kasih sentimen juga towards that product. Kira-kira apa sih yang kurang dan apa yang lebih gitu. Walaupun again kita juga harus bandingin sama hasil dari research kita gitu ya. Misalnya lihat customer lain komennya seperti apa, yang kayak gitu-gitu. Again itu harus kita lakuin juga. Tapi menurut aku kalau kita ngelakuin mystery shopping sendiri, rasanya tuh kita lebih dapat full konteks gitu karena gimana ya, kita bener-bener jadi customer-nya si kompetitor inilah gitu, jadi kita tahu gitu. Jadi pun ada komen-komen yang dari customer lain yang memang yang kayak kita yang memang sudah ada gitu ya, kita dapetin datanya, itu kita bisa lebih dapat konteksnya gitu. Oh ngerti nih gue kenapa dia ngomong kayak gini karena begitu gitu, karena kita juga sudah pernah melakukan mystery shopping gitu. Terus and then yang ketiga kita identify our SWOT juga gitu. Jadi sebenarnya setelah kita punya kompetitif nah kalau misalnya aku tuh bisa dibikin kompetitif analysis kan itu ada si kompetitor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu aku akan punya satu kolom yang emang buat kita gitu. Jadi kita di situ aku juga isi bisa our business atau our company itu company overview seperti apa, produknya seperti apa, revenue seperti apa, customer seperti apa. Jadi bisa lebih enak view-nya untuk kita lihat, untuk kita bandingin kan. Nah, dari situ nanti kita bisa come up sama SWOT analysis yang kita punya gitu ya. Strength, weakness, opportunity sama threat, terus kita bisa bandingin sama SWOT-nya si competitors gitu yang kita dapetin dari si research tersebut gitu ya. Dari data-data yang udah kita kumpulin. Jadi kita bisa melakukan si analisis SWOT juga lah gitu. Jadi bisa lebih gimana ya? Bisa lebih ke sum up kira-kira apa aja yang bisa jadi opportunity buat kita based on si competitors atau ya si competitors punya produk atau punya weakness gitu, quote unquote. And then yang keempat kita harus punya grip of clear untuk clear understanding of the market jadinya. Kalau misalnya kita sudah melakukan competitor analysis si sampel kompetitor kita bisa 10 gitu atau 10 sampai 20 gitu. Nah, itu tuh biasanya ya it's a hard work gitu ya. Cuman jadi kita punya clear understanding lah of what's happening in the market gitu sebenarnya. Jadi kita tahu kayak oh si kompetitor yang ini dia lebih jualannya kayak gini, jadi target audience dia utamanya yang ini. Sedangkan kalau misalnya mau jualannya produknya yang seperti ini, mungkin ya kita kan misalnya produk kita punya diversifikasi produk gitu ya, nggak cuma satu gitu. Kita juga bisa tembakin atau bisa bandingin sama produk-produk dari kompetitor kita yang lain, berbeda head to head sama kita tuh siapa aja gitu kan. Nah, dari situ kita bisa melakukan analisa lebih lanjut nih opportunity apa yang bisa kita grab dari si si kompetitor punya produk lah. Terus yang terakhir kita lakukan analysis time. Jadi ini sebenarnya untuk bukan not to simplify, tapi ini framework yang aku pakai supaya aku bisa dapat grip gitu ya dari segitu banyaknya data yang udah kita punya terkait si kompetitor gitu. Apa aja sih sebenarnya yang harus kita lakuin untuk menganalisa gitu kan. Jadi aku biasanya pakai eliminate, reduce, raise sama create. Maksudnya apa? Maksudnya ada di sini. Oke, jadi eliminate itu jadi ini sebenarnya lebih ke prioritization lah gitu ya, dari analisa dari semua data yang kita dapetin, SWOT analysisnya, summary-nya seperti apa gitu. Kita apa sih yang harus kita lakuin ya next step-nya gitu. Jadi biasanya aku using ERRC analysis ini. Jadi pertama aku biasanya untuk eliminate aku
things yang aku ini kan untuk prioritization again gitu. Jadi things yang aku bisa eliminate untuk reduce the cost of our solution gitu. Jadi ini untuk ngejar efisiensi ya. Jadi kita ngelihat nih dari si produk-produk yang lain kompetitor kita, apa aja sih akhirnya yang bisa kita eliminate agar cost of our solution, misalnya nih kita mau compete di pricing cost of our solution kita lebih rendah, jadi kita misalnya bisa ngasih harga yang lebih murah kayak gitu. Terus and then reduce ini apa yang kita bisa reduce below the industry standard. Jadi ini buat hal-hal yang, jadi kita udah tahu kan industry standardnya, misalnya kita jualan produk, kita punya marketplace gitu, customer service atau customer engagement services seperti apa, terus aplikasi ini kayak gimana, produknya seperti apa, yang kayak gitu-gitu. Nah, kan kita nggak bisa win them all gitu ya. Jadi kita coba untuk bisa punya prioritization yang lebih clear dan punya efisiensi juga di bisnis kita. Jadi kita bisa reduce the things yang kita bisa reduce below the industry standard gitu. Jadi hal yang bisa kita let go lah. Yaudahlah ini nggak apa-apa deh kalau misalnya kita di bawah industry standard, tapi kita bisa menangin poin ketiga yaitu raise. Jadi features yang menurut kita paling bisa winning nih, dan kita bisa invest more on that feature, yang akhirnya bisa jadi opportunity kita untuk jadi stand out. Yang penting kan pada akhirnya competitive analysis gimana caranya produk kita atau service kita stand out among the competitors kan. Nah, jadi dari si eliminate sama si reduce ini kita bisa dapetin si raise-nya. Features apa yang bisa kita raise, kita invest more gitu dari segi manpower kah, atau dari segi research atau product development-nya gitu ya. Yang akhirnya kita bisa kasih itu above the industry standard, yang akhirnya kita bisa jual ke customers kita untuk winning atau stand out lah among the competitors gitu kan. Nah, terakhir dari situ juga kita bisa create. Jadi maksudnya create di sini adalah feature apa yang our closest competitors gak offer, tapi sebenarnya dibutuhin banget sama customers kita gitu ya, atau customernya kompetitor kita yang which is our customer juga gitu. Jadi apa aja gitu yang bisa di feature-feature yang bisa kita offer kayak gitu sih. Jadi kurang lebih aku biasanya pakai framework dan analisa ini untuk bisa dapetin prioritization atau next step on setelah kita melakukan conduct si the thorough competitive analysis atau competitive research gitu sih. Paling kayaknya itu materi dari aku. Aku balikin ke Mas Revi, semoga masih ada waktu. Aku gak molor waktunya. Thank you teman-teman. Ya, oke. Enggak kok, tepat banget nih Mbak Daina ya. Mantap. Oke.